tidak hanya bisa mengidentifikasi wajah kita ataupun merekam wajah kita, melainkan Snapchat ini juga bisa merekam ataupun juga mengidentifikasi wajah-wajah yang tak kasat mata. Halo Raya, Assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah, and welcome to Kamar 13. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hal yang mungkin biasa kita lakukan, yaitu sosial media atau media sosial, sama aja ya. Nah, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain seperti Snapchat, TikTok, dan juga yang lain yang masih banyak lagi aku yakin di handphone kalian. Ini merupakan aplikasi yang biasa kita lakukan ya, yang biasa kita permainkan untuk berkomunikasi secara online dengan orang-orang terdekat kita, kerabat, teman, saudara, ataupun juga teman-teman kita yang lain. Nah, bahkan mungkin banyak juga aplikasi-aplikasi yang masih baru, yang viral, yang trending, dan kalian pasti juga ikut-ikut untuk bikin akun di salah satu aplikasi tadi. Tanpa kalian berpikir bahwa apakah aplikasi-aplikasi ini dipercaya untuk menjaga data pribadi kalian. Karena biasa ya Rek, kalau misalkan kita daftar atau membuat salah satu akun baru ya di media sosial ataupun sosial media, ini pastinya kita disuruh untuk memasukkan data-data pribadi kita seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, bahkan juga banyak dari sosial media ini yang menggunakan email, yang menggunakan password tertentu untuk mempergunakan akun dari aplikasi ini sendiri. So, hari ini kita akan membahas teori-teori konspirasi dari sosial media yang paling menyeramkan dan juga berbahaya. Tapi kalau kita ngomongin teori konspirasi kali ini ya, ini bukan teori-teori konspirasi yang dari aku pribadi, karena memang teori konspirasi ini banyak banget orang yang percaya dan belum tentu aku sendiri juga percaya sih. Tapi di sini kita akan diskusi bareng. Oke, tapi sebelumnya aku ingatkan lagi ya Rek, untuk kalian jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku juga semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. Dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar, kalian bisa request video-video apa aja yang nantinya aku akan bahas. Langsung aja check it out. So, kalau kita ngomongin tentang media sosial, yang pertama kali kita akan bahas yaitu Facebook. Nah, Facebook ini pastinya kalian punya kan akun dari Facebook sendiri. Entah itu satu akun atau dua akun. Entah itu yang masih aktif ataupun gak aktif. Tapi aku yakin dari kalian semua pastinya punya akun Facebook. Nah, Facebook ini sendiri memang kita bisa melakukan banyak hal ya di dalamnya. Kita bisa upload foto, kita bisa upload Instastory ya. Kita bisa membagikan hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, tentunya Facebook ini banyak banget Rek penggunanya di seluruh dunia. Pengguna yang masih aktif mempergunakan Facebook di setiap harinya yaitu ada 1,56 miliar, hampir 2 miliar, gila. Banyak banget memang yang aktif pakai Facebook setiap harinya. Nah, kalau kalian ingat ya Rek, bahwa sebelum kita menggunakan ataupun mempunyai akun Facebook ini, pastinya kita disuruh untuk mengisi data-data pribadi untuk akun kita tentunya. Dan dengan user ataupun pengguna sebanyak ini, tentunya pastinya Facebook punya kekuasaan penuh untuk memegang kendali data-data pribadi para usernya. Jadi memang Facebook ini di tahun 2018 ya, dia menggunakan data-data usernya tanpa konsen hanya untuk urusan kampanye politik. Jadi ketahuan Rek ceritanya. Sampai di tahun itu, di tahun 2018, saat si pemilik dari Facebook ini sendiri menghadiri persidangan sampai nangis Rek. Ya, walaupun pada ujungnya sang pemilik Facebook ini memberi pernyataan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa dia berjanji akan memperbaiki sistem dari Facebook ini sendiri. Tapi apakah kalian percaya? Dan sebenarnya banyak banget sih orang-orang di luar sana ini yang masih belum mempercayai kalau Facebook ini benar-benar akan menjaga privasi mereka. So, menurut kalian, apakah Facebook ini benar-benar bisa menjaga privasi kita, data-data pribadi kita untuk akun-akun ataupun user kita di Facebook? Kalian percaya atau enggak?
terserah kalian, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, selain itu, hal yang juga bisa dikatakan ini merupakan teori konspirasi dari Facebook ini sendiri. Facebook dipercaya ternyata bisa merekam semua percakapan dari para pengguna ataupun usernya untuk meraup informasi sebanyak-banyaknya yang ia pergunakan untuk mendapatkan iklan. Oke, kalau kalian ingat di tahun 2014, Facebook ini mengeluarkan salah satu fitur yang bisa untuk mendengarkan sebuah lagu. Nanti bisa kita pergunakan untuk kita update status ataupun posting di Facebook sendiri. Nah, di situ kan berarti Facebook ini punya akses kan ke mikrofon handphone kita. Berarti dia bisa mendengarkan, dia bisa merekam apa yang saat itu kita lakukan, apa yang saat itu kita dengar juga. Dan katanya ternyata Facebook ini selama kita masih mempergunakan ataupun tidak close aplikasinya, dia bisa mendengarkan apapun, dia bisa merekam apapun, dia bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya supaya dirinya ini bisa mendapatkan iklan yang lebih banyak dan juga lebih baik. Oke, dari sini pasti aku yakin banyak dari kalian yang meyakini bahwa hal-hal yang paling menyeramkan itu hanya seputar tentang hantu dan juga pembunuhan. Banyak dari kalian yang belum mengetahui dan juga belum menyadari bahwa privasi kita yang biasanya kita pergunakan untuk membuat user baru di aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di handphone kita ini, ternyata kalau misalkan hal itu bocor, hal itu bisa digunakan oleh orang-orang di luar sana. Hacker pun ya itu bisa ngambil data-data pribadi kita. Dan kalian coba bayangin deh kalau misalkan data-data pribadi kita ini dipergunakan oleh orang-orang yang berniat memang jahat. Banyak sekali privasi kita di akun itu yang bisa orang lain ketahui tentang keberadaan kita. Coba kalian bayangin deh, kalau misalkan data pribadi kita ini dipergunakan ataupun jatuh di tangan orang yang salah. So, aplikasi berikutnya adalah Snapchat. So, kalau kita tahu bahwa Snapchat ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita pergunakan untuk berfoto, merekam video dengan mempergunakan filter-filter di dalamnya. Dan ternyata Snapgram sendiri ataupun filter-filter dari Instagram itu ya, itu terinspirasi dari Snapchat. Nah, tentunya kalau kita ingat, ada salah satu efek ataupun filter yang pernah booming, yaitu kayak anjing gitu ya. Karakter anjing yang bisa mengikuti dengan wajah kita. Jadi kalau kita kesini pastinya efek itu ikut. Kalau kita kesini juga efeknya juga pasti ikut gitu. Dan ternyata banyak banget yang percaya bahwa katanya Snapchat ini tidak hanya bisa mengidentifikasi wajah kita ataupun merekam wajah kita, melainkan Snapchat ini juga bisa merekam ataupun juga mengidentifikasi wajah-wajah yang tak kasat mata. So, apakah kalian pernah merasakan hal ini? Filter-filter yang mungkin bisa mendeteksi wajah seseorang secara nyata itu hadir di samping kanan kiri kalian yang tidak berwujud. Ini parah sih, branding. Dan kalau misalkan hal ini benar-benar pernah terjadi di kalian sendiri, apakah kalian masih tetap ingin mempergunakan aplikasi ini? Dan katanya ya, Snapchat ini memang sengaja untuk mendeteksi wajah. Berarti dia punya kelebihan untuk mendeteksi wajah kita, baik itu dari kelopak mata sendiri ya, baik itu dari bentuk wajah kita sendiri, dari secara bentuk wajah itu kan pasti setiap orang punya karakternya sendiri-sendiri. Nah, katanya ini bisa membantu FBI Amerika Serikat untuk memudahkan kalau dia ini ada seseorang yang mereka incar. Jadi istilahnya tuh orang-orang di luar sana ini kan wajahnya udah kedeteksi kan. Jadi ini bisa mereka jadikan data pribadi untuk mencari seseorang. Andai kata ada seseorang yang sedang mereka incar atau ada orang yang berbahaya yang sedang mereka buru. Kalau ini sih mungkin oke sih ya, kalau misalkan ini benar-benar digunakan oleh FBI untuk mencari seseorang yang ya kita tahu sendiri lah bahwa mencari orang itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi kalau misalkan dalam bentuk kejahatan. Bisa jadi ini digunakan oleh FBI untuk mencari tahu informasi tentang ya karakter wajah-wajah orang di dunia ini. Jadi kalau misalkan hal ini
digunakan oleh FBI seperti kontak lens kita. Ini kan kayak kontak lens orang kan sendiri-sendiri ya, Rek. Nah, ini bisa jadi loh dipergunakan oleh Snapchat sendiri untuk menyimpan data pribadi kita. So, apakah kalian percaya bahwa Snapchat ini bisa mendeteksi wajah yang tak kasat mata dan juga wajah kita ini bisa disimpan oleh mereka untuk mereka jadikan data ke tim FBI? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah Instagram. Ya, pastinya aplikasi ini udah nggak asing lagi ya. Pastinya kita pergunakan di kegiatan kita seharian. Bikin Instastory, upload foto, video, dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan di Instagram tentunya. Tapi, ada salah satu konspirasi dari Instagram ini yang sebenarnya lumayan masuk akal menurutku pribadi ya, Re. Karena Instagram ini dikatakan bisa merekam apapun yang kita bicarakan. Pernah gak sih kalian ngerasain kita udah main Instagram, udah selesai, udah kelar, handphone kita taruh, tapi masih belum out ya, masih belum log out dari Instagram itu. Terus kita ngomongin soal kado. Nah, gak lama kemudian setelah kalian ngomongin soal kado ataupun gift box ya, itu kalian ambil handphone, kalian buka Instagram dan banyak banget iklan-iklan tentang kado ataupun box gift box ya, yang pastinya muncul di Instagram kalian. Atau nggak gitu kalau misalkan kita ngomongin tentang traveling, liburan ya kan. Nah, setelah kita ngomongin tentang traveling ataupun liburan, kita buka Instagram itu banyak banget iklan-iklan tentang baik itu penginapan, baik itu akomodasi, liburan. Pernah gak sih kalian ngerasain hal itu? So, dari sini apakah kalian mengira bahwa Instagram ini bisa dikatakan dia bisa merekam hal-hal yang kita bicarakan di setiap harinya? Karena ada juga YouTuber itu dia pernah ngomongin soal kayak hal tertentu yang dia omongin berulang-ulang, terus habis gitu dia buka Instagram dan banyak banget iklan-iklan yang langsung ngeluarin hal itu. So, menurut kalian, apakah kalian percaya bahwa Instagram ini bisa merekam apapun yang kita komunikasikan, apapun yang kita bicarakan di luar kamera on Instagram? Lumayan ngeri sih kalau misalkan hal-hal ini beneran terjadi. Instagram bisa merekam apapun yang kita bicarakan. So, dari ketiga sosial media ataupun media sosial ini, kalian lebih percaya yang mana? Atau kalian gak ada yang percaya sama sekali? Oh enggak, dia itu hoax, enggak, dia itu cuman teori konspirasi yang banyak orang lain di luar sana yang membicarakan, yang membesar-besarkan. Kalian bisa loh, Rek, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye bye.